Nah, ini adalah ilustrasi untuk yang ketiga, di mana video sebelumnya kita menggunakan tarif keseluruhan dan tarif departemen. Nah, ini kelanjutannya, karena metode sebelumnya itu ada kelemahan-kelemahan, maka dibuatlah activity based costing atau kita singkat dengan ABC. Nah, pada ABC kita menggunakan aktivitas. Jadi ada beberapa aktivitas. Di sini ada aktivitas penyetelan, penanganan bahan baku, daya, dan pengujian. Nah, ini datanya. Kita membuat dua jenis barang, yaitu nirkabel dan reguler. Ini adalah jumlahnya. Nah, di sini ada datanya. Data inilah yang akan kita gunakan untuk aktivitasnya nanti. Jadi ini akan kita gunakan untuk aktivitas. Nah, ini adalah datanya. Dianggap saja ini datanya sampai sini. Kalau ilustrasi ini soalnya semua, dan yang bagian bawah ini nanti adalah jawabannya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagian sini. Jadi perbedaannya kalau menggunakan departemen kita membagi berdasarkan departemennya, tapi kalau activity based costing kita membaginya berdasarkan aktivitasnya. Jadi ada aktivitas, kalau di sini ada 4 jenis aktivitas soalnya, tapi pada prakteknya bisa saja lebih ya. Di sini ada aktivitas penyetelan, penanganan bahan baku, daya, dan pengujian. Jadi anggap saja aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi suatu barang. Nah, aktivitas ini harus kita sesuaikan dengan ukuran penggunaan aktivitas. Jadi ukuran mana yang akan digunakan? Nah, jadi ini tergantung dari jenis aktivitas dan ukuran penggunaannya, pakai yang mana. Nah, kalau di sini kita langsung asumsikan saja untuk aktivitas penyetelan ini kita akan menggunakan proses produksi. Sedangkan untuk penanganan bahan baku kita menggunakan jumlah perpindahan. Karena bahan baku kan mau dipindahkan penanganannya. Penanganan bahan baku ini mau dipindahkan, makanya ada jumlah perpindahannya. Butuh biaya juga. Lalu untuk daya, daya ini sudah pasti berhubungan dengan mesin. Mesin kan butuh listrik, makanya butuh daya. Jadi jam mesin kita akan gunakan daya. Nah, kita buat garisnya biar mudah. Lalu untuk pengujian, yang namanya diuji, ya tentunya manusia yang perlu melihatnya. Makanya butuh tenaga kerja langsung. Nah, jadi kita sudah dapat pasangannya masing-masing. Jadi aktivitasnya kita sudah dapat. Untuk penyetelan, patokan kita ke proses produksi. Untuk penanganan bahan baku, kita akan berpatokan ke jumlah perpindahan. Dan untuk daya patokannya ke jam mesin. Jadi tergantung mesinnya. Kalau mesinnya digunakan terus ya berarti daya yang dikeluarkan akan semakin besar. Lalu kalau kita semakin banyak kita melakukan pengujian, tentunya kita semakin banyak jam tenaga kerja langsung, berarti pengujiannya juga akan semakin banyak. Nah, sekarang kita akan menghitung tarif aktivitas per prosesnya. Ya, kalau departemen kita hitungnya kan tarif per departemen, tapi kalau ABC kita berdasarkan aktivitasnya. Jadi tarif aktivitas yang perlu kita cari. Nah, cara mencarinya tinggal kita bagikan saja. Penyetelan, tarif penyetelan. Untuk penyetelan di sini kita lihat ada 120.000. Nah, berarti 120.000 dibagi 30. 30-nya dapat dari mana? Di sini kita lihat untuk penyetelan patokan kita ke proses produksi. Proses produksi totalnya itu 30. Nah, 30 dari sini. Jadi 120 dibagi 30. Kalau untuk penanganan bahan baku 60.000 dibagi dengan jumlah perpindahan, yaitu 60.000 bagi 90. Makanya dapatlah di sini 60 bagi 90. Untuk tarif penggunaan mesin 100.000. Tadi patokan kita adalah jam mesin, berarti 100.000 dibagi 50.000. Ya, dapatnya di sini 100.000 bagi 50.000. Untuk pengujian 80.000 dibagi dengan jam tenaga kerja langsung, di sini 100.000. Jadi dapat semua pembagiannya, inilah hasilnya. Untuk tarif penyetelan $4.000 per proses. Jadi satu kali proses akan mengeluarkan biaya sebesar $4.000. Ini satu kali perpindahan maka akan membutuhkan biaya sebesar $666,67. Ini pembulatan ya. Begitu juga yang lain, tarif penggunaan mesin 2,
lalu tarif pengujian 0,8. Inilah tarif aktivitasnya, tarif per aktivitas. Dan berikutnya kita membahas rasio konsumsi. Nah, untuk rasio konsumsi di sini sebenarnya sudah ada penjelasannya, ada A, B, C, dan ini cara menghitungnya. Kita menghitung berdasarkan dua jenis produk, ya, di mana perusahaan mengeluarkan nirkabel dan reguler. Jadi intinya pada soal ini kembali lagi perusahaan membuat dua jenis barang, yaitu telepon nirkabel atau telepon yang tidak memiliki kabel dan juga telepon reguler. Makanya di sini ada dua jenis barang dan ini total dari perhitungan yang ada di sini. Jadi tinggal ditotalkan 10.000 kali 10.000 tambah 100.000 dapatlah di sini jumlahnya 78 tambah 738 dapatlah 816 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi di rasio konsumsi. Nah, untuk rasio konsumsi kita lihat untuk nirkabel bagaimana cara menghitung di sini. Nah, untuk nirkabel itu 20/30. Ya, dapatnya dari mana? Nah, kita lihat penyetelan. Penyetelan di sini patokannya adalah proses produksi. Proses produksi untuk nirkabel 20, untuk reguler 10 dan totalnya 30. Berarti untuk nirkabel itu 20/30. Untuk reguler 10/30. Lalu di sini sudah dapatlah hasilnya. 20/30 itu 0,67 dan di sini 10/30 adalah 0,33. Dan ini anggap saja kebetulan angkanya sama, ya, tapi bisa saja berbeda. Sekarang kita lihat penanganan bahan baku. Penanganan bahan baku patokannya ada di jumlah perpindahan. Jumlah perpindahannya sekarang kita hitung yang nirkabel dulu. Cara menghitung nirkabel berarti 60 dibagi totalnya yaitu 90. 60/90. Makanya di sini dapat 0,67. Jadi bukan berarti pasti sama, bisa saja berbeda. Nah, berikutnya kita bahas lagi. Kalau untuk reguler 30/90. Dapatlah 0,33. Selanjutnya untuk daya caranya sama. Daya patokannya adalah jam mesin. Berarti 5.000 dibagi 50.000 untuk nirkabel. Dan untuk reguler 45.000 dibagi 50.000. Lalu untuk pengujian. Pengujian patokannya jam tenaga kerja langsung berarti 10.000 dibagi 100.000 itu untuk nirkabel. Sedangkan untuk standar 90.000 dibagi 100.000. Makanya dapatnya seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan hitung sama seperti tarif sebelumnya, ya, tarif keseluruhan dan tarif departemen. Kita akan menghitung biaya per unitnya. Nah, kita lihat untuk perhitungan biaya per unitnya akan muncul seperti ini. Nah, kalau tarif departemen, kita akan membagi biaya overhead ini berdasarkan departemen. Nah, kalau kita review ulang, biaya overheadnya di sini, ya, kalau ini departemen. Di video sebelumnya bisa disimak, ada untuk pabrikasi dan perakitan. Jadi dibedakan ada pabrikasi dan perakitan. Tetapi kalau menggunakan ABC, kita membaginya berdasarkan aktivitasnya. Penyetelan ada aktivitasnya, penanganan bahan baku ada aktivitasnya, dan seterusnya. Nah, sekarang cara menghitungnya. Pertama-tama, kembali lagi saya ingatkan, untuk membuat suatu barang kita butuh biaya produksi. Jadi untuk memproduksi barang ada biaya produksi, di mana biaya produksi ini komponennya adalah bahan baku, pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Itulah biaya produksi. Dan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung kalau kita jumlahkan itu namanya biaya utama. Nah, dari soal ini kita sudah tahu biaya utamanya. Jadi kita nggak perlu tahu berapa bahan baku yang dipakai, berapa tenaga kerja langsung yang dibayarkan. Yang pasti kita sudah tahu totalnya berapa. Nah, itu biaya utama. Biaya utamanya kita sudah ketahui itu sebesar 78.738.000.
Nah, itu dapatnya dari mana? Di sini sudah dijelaskan. Ya, di soal ada biaya utama 78 dan 738. Nah, kalau sudah, kita akan menghitung BUP-nya. Jadi intinya kesulitannya itu sebenarnya menghitung biaya overhead pabrik. Biaya overhead pertama yaitu penyetelan. Penyetelan kita lihat untuk nirkabel kita hitungnya dari sini, dari tarifnya. Tarifnya ada tarif penyetelan itu 4.000 per proses. Nah, untuk nirkabel berapa sih prosesnya? Kita lihat untuk penyetelan patokan kita kan ke jumlah ke proses produksi yaitu 20. Berarti 4.000 kali 20 untuk nirkabel dan 4.000 kali 10 itu untuk reguler. Makanya dapatlah di sini 4.000 kali 20 sama 4.000 kali 10. 4.000 kali 20 itu untuk nirkabel di sini dan 4.000 kali 10 itu untuk reguler. Ya, begitu juga seterusnya. Penanganan bahan baku kita cek. Penanganan bahan baku itu ini nilainya 66,67. Sekarang kita lihat penanganan bahan baku, patokan kita ke jumlah perpindahan. Berarti untuk nirkabel 60, untuk reguler 30. Berarti kita hitung yang nirkabel dulu. Kalau untuk nirkabel 666,67 dikali 60. Itu nirkabel. Kalau reguler 666,67 dikali dengan 30. Jadi tinggal dikalikan saja dengan masing-masing angkanya. Jadi dapatlah ini 60, ini 30. Ya, dapatnya angkanya di sini 40 dan 20. Begitu juga pemesinan ya, permesinan. Kalau mesin atau daya ya, pengujian mesin, penggunaan mesin ya. Kalau penggunaan mesin 2 per jam mesin. Kita lihat jam mesinnya kalau untuk nirkabel itu 5.000, berarti 2 kali 5.000 dan 2 kali 45.000 untuk reguler. Kalau untuk tarif pengujian 0,8 kali dengan 10.000 itu untuk nirkabel dan 0,8 kali 90.000 itu untuk reguler. Jadi didapatlah angkanya seperti ini. Kalau sudah, kita hitunglah biaya utama tambah BUP. Nah, untuk nirkabel ini biaya utamanya, BUP-nya ya 1 2 3 4. Jadi totalkan seluruhnya 78 tambah 80 tambah 40 tambah 10 tambah 8. Dapatlah 216.000. Begitu juga dengan reguler, ditotalkan semua dapatlah 960.000. Ini kurang garis bawah. Nah, ini untuk memproduksi sebanyak. Biaya produksi nirkabel totalnya 216. 216.000 ini biaya yang dikeluarkan. Jadi biaya yang dikeluarkan sehingga kita bisa memproduksi sebanyak. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nirkabel kita berhasil produksi sebesar 10.000. Jadi biaya sebesar ini $216 ini kita berhasil menciptakan 10.000 produk nirkabel. Berarti satu unitnya berapa? Kalau 216 ini untuk 10.000, berarti kita bagikan saja. 216 dibagi 10.000 dapatlah 21,6 dolar per unit ya. Jadi untuk memproduksi satu unit nirkabel kita membutuhkan biaya 21,6 dolar. Sedangkan reguler sama caranya 960 bagi 100 dapatnya 9,6. Berarti untuk memproduksi satu produk reguler itu membutuhkan biaya produksi sebesar 9,6 dolar. Nah, itulah penggunaan tarif ABC. Nah, kalau kita bandingkan dengan tarif departemen, kalau tarif departemen kita lihat, nah ini menggunakan tarif departemen, nilainya antara nirkabel dan reguler hampir sama. Sedangkan kalau kita menggunakan activity based costing, hasilnya nirkabel lebih besar daripada reguler, lebih banyak besarnya. Nah, makanya ABC ini lebih baik dibandingkan menggunakan tarif keseluruhan atau tarif departemen karena lebih masuk akal, logikanya seperti itu. Contohnya seperti ini. Produk nirkabel biasanya kan seluler. Untuk membuat seluler
biasanya lebih mahal daripada telepon yang memiliki kabel. Ya, logikanya pasti lebih mahal, jauh lebih mahal. Tapi kalau kita menggunakan tarif seperti ini, departemen, kalian lihat hasilnya nggak beda jauh, kan jadinya kurang masuk akal. Dimana telepon yang tanpa kabel harganya hampir mirip dengan pembuatan telepon yang biasa. Nah, itulah perbandingannya. Jadi bisa dibandingkan mana yang lebih baik, ya kembali lagi tergantung dari keputusan perusahaan. Itu saja untuk bagian ketiga dari video ABC. Sekian dan terima kasih.